Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to kelas prakarya TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum lanjut pada materi pembahasan, teman-teman mandi dulu ya. Kemudian sarapan, lalu kemudian sholat duha. Dan jangan lupa teman-teman juga harus baca doa dulu agar kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dalam proses pembelajaran hari ini. Mari kita lanjut pada materi pembahasan. Check this out. Pada minggu lalu kita ada tugas kuis, ya kan? Nah, kuisnya sudah diisi apa belum nih? Oke, kita lihat hasil tugas teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan perlihatkan siapa saja yang sudah mengerjakan tugasnya. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Inilah dia nama-nama yang sudah mengerjakan kuis online minggu kemarin. Bagi yang tidak ada namanya berarti ya belum mengerjakan. Terima kasih karena telah mengerjakan kuisnya ya. Meskipun ada beberapa yang belum, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi mengisi kuis online ini, dan yang belum ditunggu ya. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai pengenalan komputer, dan di dalam mengoperasikan komputer ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada komponen perangkat keras atau biasa kita sebut hardware. Lalu ada komponen perangkat lunak atau yang biasa kita sebut software, dan juga brainware atau manusia penggunanya itu sendiri. Jika kita ibaratkan komputer itu adalah manusia, maka manusia pasti memiliki jiwa dan tubuh. Dalam komputer juga sama. Hardware dalam komputer dapat dianalogikan sebagai tubuh, sedangkan software dalam komputer dapat dianalogikan sebagai jiwa. Untuk dapat menjalankan tugasnya, maka komputer harus memiliki keduanya, hardware dan software. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai hardware atau perangkat keras komputer. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Apa itu software? Software adalah perintah-perintah yang membuat komputer dapat melaksanakan tugas dari perintah yang diberikan yang dibuat dengan bahasa khusus. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin. Sebuah mesin yang kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Komputer tidak mengerti bahasa manusia dan hanya mengerti bahasa mesin yang dihasilkan dari perangkat lunak. Penyusunan software berdasarkan teori informasi, yaitu dengan mengumpulkan data, lalu data diseleksi dan diurutkan menjadi suatu informasi. Kemudian informasi disusun secara sistematis sehingga menjadi pengetahuan. Lalu dari pengetahuan berkembang menjadi suatu perintah. Terakhir, perintah dijalankan dalam proses aplikasi. Fungsi software. Fungsi software pertama mengenali suatu program, lalu menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol, membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien. Perkembangan software dalam perkembangannya, yaitu dari tahun 1960 sampai 1980. Proyek pembuatan software banyak mengalami kegagalan dan hambatan. Kegagalan ini disebabkan oleh proyek yang melebihi anggaran yang telah diberikan, sehingga menyebabkan berbagai kerusakan sampai menyebabkan kematian. Lalu terjadi pasang surut dalam produktivitas pembuatan software. Software terbagi dalam 3 jenis, yaitu pertama, software sistem, kedua, software aplikasi, dan yang ketiga, software programming language atau bahasa pemrograman. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas software system. Software system adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan manajemen sistem komputer.
Software sistem ini terbagi dalam 3 jenis. Sistem operasi ini adalah software yang melakukan instruksi-instruksi dasar yang berkaitan dengan manajemen software dan manajemen perangkat keras. Contohnya sistem operasi adalah Windows, Macintosh, Android, Linux, dan masih banyak lagi. Yang kedua, driver. Driver adalah software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Lalu yang ketiga, utilitas. Utilitas software yang berfungsi untuk melakukan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan suatu hardware dan software. Misalnya antivirus. Selanjutnya, jenis software yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya pemenuhan kebutuhan untuk memutar media VLC. Kemudian kebutuhan untuk membuat dokumen Microsoft Office, ada Microsoft Word untuk mengolah kata dan Microsoft Excel untuk mengolah angka dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi edit foto bagi yang gemar foto studio, Adobe Photoshop. Kemudian aplikasi untuk mengedit video, Adobe Premiere bagi yang hobi ngevlog. Kemudian ada juga aplikasi untuk menggambar yaitu CorelDRAW bagi yang hobi menggambar. Dan masih banyak lagi aplikasi sesuai kebutuhan si pengguna. Selanjutnya, jenis software yang terakhir yaitu software programming language. Bahasa pemrograman adalah software bahasa yang digunakan untuk membuat perintah-perintah atau program pada komputer oleh para programmer. Bahasa pemrograman juga dapat menjadi pengatur komunikasi antara komputer dan peralatannya. Ada 3 tingkatan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu low level language, dan yang kedua middle level language, dan yang ketiga high level language. Yang pertama, low level language biasa disebut dengan kode atau bahasa mesin. Tingkat ini adalah bahasa pemrograman generasi pertama. Kode dalam bahasa pemrograman tingkat ini adalah kumpulan angka dari angka 0 dan 1 yang diatur sehingga membuat sinyal elektronik dan memberitahukan komputer tugas apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, middle level language. Hampir sama seperti bahasa mesin, tetapi perintah atau instruksinya telah mendekati bahasa sehari-hari sehingga dapat memudahkan programmer untuk membuat program karena kodenya adalah huruf bukan angka lagi. Contohnya assembler. Yang ketiga, high level language. High level language ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Ada banyak sekali software bahasa pemrograman. Contohnya yaitu ada Java, PHP, JavaScript, Python, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, inilah dia bahasa pemrograman yang paling populer di tahun 2020. Yang paling populer saat ini adalah pemrograman bahasa Python. Data ini diambil dari indeks PyPL, yang mana prinsipnya adalah semakin sering bahasa disebutkan, semakin populer diasumsikan. Indeks PyPL didasarkan pada data mentah yang berasal dari Google Trends. Selanjutnya, tahap proses pembuatan software. Tahap-tahapannya adalah yang pertama tahap analisis, kedua tahap desain, tahap kreasi, tahap pengujian, tahap penerapan, tahap produksi, dan tahap evaluasi. Jika teman-teman berminat ingin belajar membuat suatu program aplikasi, silakan teman-teman bisa mencari referensi sendiri. Tutorialnya ada banyak sekali di internet, di YouTube, dan banyak lah pokoknya. Nah, itulah dia sedikit pembahasan mengenai software komputer. Jika ada yang kurang mengerti, teman-teman boleh menanyakan via WhatsApp. Sebelum ditutup, ada tugasnya yaitu berupa kuis. Silahkan teman-teman dapat mengerjakan tugasnya di link smpplusarahmat.com. Lalu cari kuis prakarya TIK.
Nah, nanti setelah itu klik. Nah, muncul. Lalu jangan lupa diisi nama sama kelasnya ya. Nah, silakan teman-teman kerjakan kuisnya. Atau mau yang lebih simpelnya, silakan klik link di deskripsi di YouTube di video ini. Dapat dipahami? Oke, sekian video pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih karena sudah menonton video sampai akhir. Jika kamu belajar tentang hal baru hari ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.